Shalom, selamat malam untuk kita semua, baik adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita akan memulaikan ibadah remaja serta pembina remaja tingkat jemaat di malam hari ini pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 di gedung gereja. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin langsung oleh Penatua Bapak Oldri Pantas. Dan sebelum kita akan masuk dalam ibadah, saya akan membacakan susunan acara yang tersusun sebagai berikut, yaitu yang pertama ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh saya sendiri, dan yang kedua ibadah yang akan dipimpin tunggal oleh Penatua Bapak Oldri Pantas, dan yang ketiga pengumuman. Dan kita akan masuk dalam ucapan selamat datang. Saya mewakili pembina maupun UPK Remaja Jemaat Gemim Bukit Karmel mengucapkan selamat datang kepada kita yang beribadah di dalam gedung gereja, maupun bagi kita remaja serta pembina remaja yang sedang beribadah melalui live streaming di rumah atau dimanapun kita berada. Kiranya kita dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan saksama, dengan penyertaan Tuhan, dan ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Dan kita akan masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu ibadah yang akan dipimpin oleh Penatua Bapak Oldri Pantas. Dalam persiapan kita angkat kidung pujian Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya undang semuanya bangkit berdiri. Dan sebagaimana tata ibadah yang telah dipersiapkan, masuk dalam ajakan beribadah. Shalom, adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja. Kita bersyukur di minggu ini kita boleh merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Oleh karenanya, marilah kita syukuri dengan memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah ini dengan menyanyi doa kami. Syukur atas setia rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri
dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita tabiskan ibadah kita. Ibadah remaja dan pembina remaja Jemaat Bukit Karmel Batu Kota dirangkaikan dengan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita sambut dengan menyanyikan Kini Saatnya Berdiri di Altarnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk takhta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Dipersilakan duduk kembali. Di tengah situasi bangsa dan negara kita yang diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang membuat kita semakin terbatas dalam segala hal, sehingga kita bertanya, apakah ini salah kita? Apakah ini kelalaian kita? Apakah ini kesalahan seluruh bangsa? Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Seraya kami memohon, biarlah kiranya Tuhan berkenan memberkati bangsa negara kami, berkenan memberkati dunia ini ya Tuhan, di mana saat ini di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, bahkan di daerah kami, Kota Manado, banyak masyarakat, banyak orang yang terkena dengan COVID-19. Bahkan dampak dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, begitu menyusahkan masyarakat, bahkan bangsa negara kami. Ya Tuhan, kami
yakin dan percaya di balik semua ini ya Tuhan, ada maksud dan rencana Tuhan bagi bangsa negara kami, bahkan bagi kehidupan kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, kami memohon, biarlah kiranya kami boleh dijauhkan, biarlah kami kiranya boleh dibebaskan dari pandemi COVID-19 ini, sehingga bangsa negara kami ya Tuhan boleh dipulihkan ya Tuhan. Masyarakat yang ada di negara kami ya Tuhan boleh lagi kembali beraktivitas sebagaimana biasanya, boleh bekerja, boleh melaksanakan usaha-usaha yang mereka kerjakan selama ini sebelum COVID-19, sehingga lewat pekerjaan, lewat usaha-usaha yang dilakukan, boleh menjadi berkat bagi mereka, bahkan bagi adik-adik remaja kami ya Tuhan, di mana mereka terbatas untuk belajar secara tatap muka di sekolah mereka masing-masing. Mereka harus belajar melalui daring. Ya Tuhan, pulihkanlah bangsa negara kami, sehingga baik kami, pembina remaja maupun adik-adik remaja ya Tuhan, boleh kembali lagi beraktivitas sebagaimana biasanya. Kami boleh menghirup udara dengan bebas tanpa menggunakan masker, udara yang merupakan berkat dari Tuhan, tanpa kami harus takut dengan COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh, bangsa dan negara kami ya Tuhan, bahkan dunia ini ya Tuhan, boleh dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan Tuhan pulihkan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu ampunilah, oleh anugerah-Mu pulihkanlah, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu, Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Saudaraku, firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 32b hingga ayat yang ke-33 berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu."
ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku, ku hilang tak bercela, olehnya ku sembuh. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena merasalah kami akan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus berkati kami, bahkan kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dalam membaca serta merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti dan memahami maksud firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan bagi hamba-Mu yang akan Kau pakai pada malam hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus berkati hamba-Mu, karena tanpa campur tangan-Mu, hamba-Mu ini penuh dengan kekurangan, kelemahan, bahkan dosa ya Tuhan. Untuk itu biarlah Tuhan Yesus yang akan layakan hamba-Mu ini ya Tuhan, dan biarlah apa yang hamba-Mu ini sampaikan sebentar, itu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita akan membaca dalam dua bagian Alkitab, yaitu yang pertama dalam kitab Kisah Para Rasul 22 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Kisah Para Rasul 22 ayat 23 hingga ayat yang ke-29. Yang merupakan bahan perenungan bagi kita warga Gemim di sepanjang minggu berjalan ini. Dan pembacaan yang kedua dalam kitab Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Galatia pasal 5 ayat yang ke-13. Untuk pembacaan yang pertama, saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 23 hingga ayat yang ke-29 dengan perikop di dalam markas. Bunyinya demikian. Mereka terus berteriak sambil melemparkan jubah mereka dan menghamburkan debu ke udara. Karena itu kepala pasukan memberi perintah untuk membawa Paulus ke markas dan menyuruh memeriksa dan menyesa dia, supaya dapat diketahui apa sebabnya orang banyak itu berteriak-teriak sedemikian terhadap dia. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Mendengar perkataan itu, perwira itu melaporkannya kepada kepala pasukan. Katanya,
apakah yang hendak engkau perbuat? Orang itu warga negara Rom. Maka datanglah kepala pasukan itu kepada Paulus dan berkata, katakanlah, benarkah engkau warga negara Rom? Jawab Paulus, benar. Lalu kata kepala pasukan itu, kewarganegaraan itu kubeli dengan harga yang mahal. Jawab Paulus, tetapi aku mempunyai hak itu karena kelahiranku. Maka mereka yang harus menyiksa dia segera mundur, dan kepala pasukan itu juga takut. Setelah ia tahu bahwa Paulus yang ia suruh ikat itu adalah orang Rom. Dan untuk pembacaan kita yang kedua, dalam kitab Galatia pasal 5 ayat 13, kita akan membaca secara bersama-sama. Kita mulai. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan oleh kasih. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Kita sambut dengan menyanyikan Sabdamu Abadi Sulu Langkah Kami. Sabdamu abadi, sulu langkah kami, yang mengikutinya hidup sukacita. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, orang tentunya harus tetap bersyukur walaupun di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini orang masih berada dalam kekuatan dan kesehatan, bahkan orang masih diberikan nafas kehidupan. Minggu berjalan ini sebagai bangsa dan negara Indonesia, kita akan memperingati HUT kemerdekaan ke-76 tahun. Tentu sebagai warga negara ataupun masyarakat yang hidup di negara Republik Indonesia ini, orang tentu harus mensyukuri karena negara kita boleh merdeka dan kita boleh berada di usia kemerdekaan yang ke-76 tahun. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kemerdekaan tentu menjelaskan tentang suatu atau sifatnya orang bebas, yakni bebas dari penjajahan dan penindasan. Sebagaimana mungkin yang orang ketahui lewat pelajaran-pelajaran sejarah di sekolah kita, mungkin dari SD, SMP, SMA, orang mungkin ataupun orang sudah pernah mungkin bauni film tentang perjuangan atau tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan bangsa kita boleh diraih karena perjuangan para pahlawan. Kemerdekaan Indonesia dapat diraih atau kemenangan dari penjajahan itu dibayar dengan pengorbanan atau perjuangan yang begitu besar dari para
pendahulu-pendahulu kita, dari para pahlawan bangsa kita. Mungkin orang pernah dengar peristiwa 10 November, orang pernah dengar cerita tentang Bandung Lautan Api, ataupun cerita-cerita tentang perjuangan, ataupun dengan cerita tentang Jembatan Merah, di mana ketika saat penjajahan terjadi, para pahlawan bangsa kita dengan mempertaruhkan atau mengorbankan nyawa mereka berjuang demi untuk mendapatkan kemerdekaan. Jika tidak ada perjuangan, akankah ada kemerdekaan? Karena itu, kemerdekaan layak untuk diperjuangkan dan dipertahankan secara kontinu. Kita tahu bersama, untuk meraih kemerdekaan perlu adanya pengorbanan, semangat juang, tidak gentar, dan berjuang sampai tetes darah terakhir, seperti pahlawan bangsa kita. Tanpa semua itu, tidak akan ada kemerdekaan bagi suatu bangsa. Selain itu, meski saat ini kita atau bangsa negara kita telah merdeka, perjuangan pun tidak hanya sampai di situ. Harus terus berlanjut agar bangsa ini tetap berdiri, tampil mandiri, dan tetap jaya di antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Sebab itu, sebagai warga negara, sudah seharusnya kita memiliki beban moral untuk senantiasa meneruskan tongkat estafet perjuangan ataupun kepemimpinan dari para pahlawan ataupun para pemimpin bangsa negara kita saat ini. Nah, adik-adik remaja, kira-kira apa yang boleh torang lakukan untuk torang mengisi kemerdekaan ini? Apa yang harus torang lakukan? Kalau kita pernah mungkin mendengar beberapa kata-kata bijak yang disampaikan oleh para pejuang-pejuang kita, ataupun mungkin beberapa tokoh nasional, mungkin orang pernah dengar dari kata-kata bijak dari Presiden Indonesia yang pertama oleh Bung Karno. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Nah, adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari kata-kata bijak ini, orang lebih khusus adik-adik remaja diingatkan untuk orang harus memiliki cita-cita yang tinggi dalam terang kehidupan sebagai remaja, dalam mengisi kemerdekaan, dalam terang mensyukuri terang bangsa negara ini yang so merdeka lewat perjuangan dari para pahlawan kita. Orang harus juga berjuang untuk meraih terang cita-cita. Dan ketika orang ingin bercita-cita, orang harus bercita-cita setinggi-tinggi mungkin. Bukan cuman asal bercita-cita, tetapi bagaimana sebagai remaja, sebagai generasi penerus
gereja dan bangsa negara, orang harus memiliki tujuan atau mungkin kalau istilah keren sekarang dalam bahasa Inggris goal. Orang harus memiliki goal apa dan tempat kehidupan ini, tujuan apa tempat hidup ini. Karena ketika orang nak memiliki tujuan, nak memiliki cita-cita, orang ibarat kata orang berjalan tanpa arah. Jadi orang ketika mau suka misalnya cuma asal berjalan ikut jo arus mau ke mana, atau misalnya kalau rupa di Kuala di mana tuh arus mau bawa mau mengalir, dia cuma ikut-ikut, tapi nak ada perlawanan atau nak ada usaha untuk mau berenang ke kiri atau ke kanan untuk mencari tempat yang lebih baik, cuma ikut-ikut jo. Jadi orang sebagai generasi penerus harus memiliki tujuan sehingga orang tidak mudah diombang-ambingkan atau cuma ikut arus jo. Ketika orang tetapkan terhadap tujuan, terhadap cita-cita mau jadi apa, itu harus orang usahakan, harus orang perjuangkan. Karena tentu orang amini bahwa kemerdekaan bangsa negara kita lewat perjuangan dari para pahlawan itu juga adalah berkat dari Tuhan. Orang harus amini bahwa kemerdekaan bangsa negara kita itu boleh terjadi karena perkenan Tuhan atau berkat Tuhan bagi bangsa negara kita. Tanpa izin ataupun kehendak dari Tuhan untuk orang merdeka, biar orang berusaha sekuat tenaga, terampi pahlawan so berusaha sekuat tenaga, mungkin bisa jadi tidak akan ada kemerdekaan. Tetapi karena Tuhan melihat betapa besar pengorbanan, perjuangan yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa negara kita, sehingga Tuhan boleh menganugerahkan kemenangan. Begitu pula dalam kehidupan kita sebagai remaja, sebagai orang Kristen. Ketika orang berusaha sekuat tenaga, orang yakin pasti Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Kalau dalam pembacaan Alkitab kita dalam kitab Kisah Para Rasul, di mana orang boleh melihat Rasul Paulus yang ditangkap dan disesah. Walaupun dia sudah ditangkap, disesah, tapi dia berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya, hak sebagai warga negara. Dia tidak langsung menjadi pesimis atau sudah dapat tangkal, sudah biar jo, mana-mana jo. Walaupun dia dalam keadaan disesah, namun dia berjuang untuk haknya sebagai warga negara. Dia menanyakan apakah mereka harus memberikan hukuman kepadanya tanpa diadili terlebih dahulu. Mungkin ada juga beberapa cerita-cerita ataupun tokoh-tokoh, baik itu tokoh-tokoh negarawan ataupun tokoh-tokoh rohani yang orang so dengar, di mana ada Martin Luther, ada Mahatma Gandhi, ada Nelson Mandela, yang dimana tokoh-tokoh ini memperjuangkan tentang
hak-hak, ada yang hak asasi sebagai manusia, ada yang pemikiran-pemikiran tentang keimanan atau kekristenan yang menurut mereka tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Terjadi praktek-praktek yang keliru, yang salah pada saat itu. Sebagai remaja, kita tidak harus menjadi seperti mereka, tetapi bagaimana torang diingatkan untuk senantiasa berusaha. Torang ketika ada yang salah, torang bilang salah. Ketika yang benar, torang harus bilang benar. Sehingga sebagaimana kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan bagi bangsa negara kita, torang boleh isi itu dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar. Torang boleh senantiasa berjuang untuk meraih torang cita-cita. Sehingga sebagaimana kata-kata bijak juga dari Bung Karno, bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ini artinya apa? Jadi kalau dulu zaman penjajahan, semangat, kalau bilang dulu istilah semangat 45 atau semangat untuk meraih kemerdekaan itu begitu besar karena memang mau mengusir penjajah, ingin meraih kemerdekaan. Walaupun harus mengorbankan nyawa, tetapi mereka memiliki semangat juang yang tinggi. Tapi menurut Bung Karno, bahwa perjuangan torang lebih besar daripada perjuangan para pahlawan atau para pejuang-pejuang kita. Karena saat ini torang diperhadapkan dengan melawan terempe bangsa sendiri. Artinya torang juga bisa melawan dengan terempe diri sendiri. Artinya apa? Torang harus berjuang kadangkala biar mungkin dalam hati, kita suka mau bercita-cita jadi ini, tapi lihat teman atau lihat orang lain seperti ini, ada biar jo torang terpengaruh, apalagi mungkin dengan kondisi yang ada saat ini, COVID-19, mau belajar terbatas, torang langsung mengeluh, aduh nak ada internet le, nak ada ini le, nak ada kuota, biar justru jauh belajar. Langsung gunakan alasan itu untuk membenarkan atau untuk mengikuti apa yang tersampai kemauan untuk nak mau belajar. Lebih baik kita bermain game aja atau santai, lakukan hal-hal yang boleh membuat orang senang. Yang pada akhirnya sampai masa depan akan jadi tidak baik. Mungkin orang boleh jadi seorang dokter, atau mungkin boleh menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Tapi karena orang perasa malas lebih besar, orang perasa suka santai lebih besar, orang semangat juang nak ada untuk melawan kondisi yang ada saat ini, untuk orang boleh berusaha belajar secara mandiri. Kalau nak ada fasilitas, mungkin orang boleh cari teman atau siapa yang ada fasilitas, orang bertanya. Apalagi sudah diinformasikan dari tahun lalu bahwa terempe gereja ini ada fasilitas internet, wifi. Jadi kalau adik-adik remaja musuh datang, mungkin belajar secara online di gedung gereja atau di samping gereja diperbolehkan. Jadi tinggal semuanya kembalikan ke
diri orang masing-masing. Mau ndak orang mau berusaha? Mau ndak orang mau berjuang meraih terampe cita-cita? Karena ketika orang ndak berjuang untuk meraih terampe cita-cita, pasti terampe masa depan atau apa yang orang cita-citakan itu ndak akan bisa orang raih. Nah, adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selain kemerdekaan fisik yang dapat diraih seperti halnya bangsa kita terbebas dari penjajahan, kita juga memperoleh kemerdekaan rohani melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kasih Tuhan melalui anaknya yang tunggal, yakni Tuhan Yesus Kristus, melakukan pengorbanan yang besar untuk membebaskan kita dari perbudakan dosa. Sebelumnya kita terikat oleh dosa dan tidak mampu melepaskan diri dari cengkraman maut. Perbuatan baik pun tidak bisa membuat kita terbebas dari dosa dan kematian kekal. Sebab itulah Tuhan Yesus datang ke dunia, mengambil rupa manusia dan merendahkan diri menjadi manusia untuk menggantikan kita dalam menanggung hukuman dosa. Dialah pahlawan satu-satunya yang memberikan nyawanya untuk membayar lunas dosa manusia dengan darahnya yang mahal. Sungguh besar kasih-Nya sehingga kita dapat merdeka di dalam Kristus, yakni hidup tidak dikuasai dosa dan bertujuan untuk selalu memuliakan Tuhan. Kristus telah memerdekakan kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas anak-anaknya. Namun, kita juga perlu menjaga kemerdekaan rohani melalui tindakan kita untuk setia dalam peribadatan, tetap percaya kepada Tuhan, dan melakukan perbuatan yang baik agar dunia melihat Kristus di dalam kita. Kita akan gagal jika menyia-nyiakan kemerdekaan dengan hidup menuruti keinginan daging, apalagi bila kita murtad. Karena itu, raihlah kemenangan rohani adik-adik remaja dan kita semua dengan hidup di dalam Kristus, dengan tidak dibawa kuasa dosa, melainkan hidup seturut kehendak-Nya. Inilah yang seharusnya menjadi keseriusan dan perhatian bagi kita sebagai orang-orang percaya, yakni hidup melakukan kehendak Tuhan, kemenangan rohani, bahkan kemenangan dalam kita meraih cita-cita, kitalah yang menentukan. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita atas berkat-Nya, dan sambil memberi persembahan kita nyanyi bersama-sama betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan berdoa.
Mari kita satu dalam doa. Kembali lagi kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, Allah Bapa yang bertata dalam kerjaan sorga, karena tak putus-putusnya kami merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah kami pada saat ini, sehingga ibadah kami dapat terlaksana sampai dengan saat ini dengan segala baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa buat kami remaja dan pembina remaja Jemaat Bukit Karang Batu Kota yang boleh mengikuti ibadah, baik yang hadir di gedung gereja maupun yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah kami dalam segala kehidupan kami, baik sebagai remaja dalam studi, dalam pergaulan, bahkan dalam tugas tanggung jawab kami di rumah masing-masing untuk belajar, membantu orang tua, dan lain-lain sebagainya ya Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya sebagai remaja kami senantiasa diberkati oleh Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, dan semangat untuk kami senantiasa belajar ya Tuhan. Biarlah apa menjadi cita-cita kami boleh kami raih, dan semuanya itu ya Tuhan boleh kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Begitu pula ya Tuhan, kami sebagai pembina remaja dalam setiap tugas tanggung jawab kami, biarlah Tuhan juga berkati, berikan kekuatan, kesehatan, bahkan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk boleh melakukan tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh membina adik-adik remaja kami. Biarlah ya Tuhan, semuanya itu ya Tuhan kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan memberkati kami juga dalam tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga, bahkan di tempat kami bekerja, ataupun dimanapun kami pergi dan berada. Biarlah kasih setia Tuhan senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat mereka yang saat ini belum sempat mengikuti ibadah. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mereka. Mungkin di antara mereka ada yang dalam kelemahan sakit. Kiranya Tuhan Yesus mau sembuhkan mereka. Mungkin di antara mereka ada yang dalam tugas tanggung jawab yang harus mereka lakukan di tempat lain. Biarlah juga Tuhan Yesus berkati mereka. Ataupun ya Tuhan masih ada yang malas untuk mengikuti ibadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Yesus akan menjamah mereka. Biarlah di waktu-waktu mendatang mereka dapat beribadah seperti kami pada saat ini. Kami juga teringat untuk rekan-rekan pembina remaja yang saat ini Tuhan sedang menjalani isolasi mandiri karena mereka terpapar virus COVID-19. Di antaranya ya Tuhan yang kami ketahui ada Kak Venti, Kak Ivo dalam keluarga Budiman Manopo, ada Kak Firly Tengker bersama Bapak Alan dan sisi keluarga dalam keluarga Mandai Tengker. Biarlah akhirnya Tuhan Engkau memberkati mereka. Biarlah tangan kasih Tuhan boleh menjamah akan tubuh jasmani mereka sehingga sakit penyakit yang mereka alami, bahkan virus COVID-19 ini ya Tuhan, boleh Tuhan angkat dari tubuh jasmani mereka sehingga mereka boleh pulih dan disembuhkan, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali sebagaimana biasanya, mereka dapat bekerja, bahkan dapat melakukan tugas pelayanan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan mereka. Begitu pula ya Tuhan dengan mungkin keluarga-keluarga yang lain atau teman-teman kami yang lain yang kami tidak ketahui. Tuhan Yesus juga akan menjamah mereka, sembuhkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Sehingga di waktu-waktu mendatang ya Tuhan, ketika mereka boleh sembuh, boleh menjadi kesaksian bagi mereka
bahkan mereka boleh melakukan tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat keluarga pembina remaja kami yang sedang berduka karena Tuhan sudah memanggil pulang rekan pelayanan kami, Bapak terkasih, Bapak Embo. Ya Tuhan, Bapak Oscar Tundali yang kami sapa dengan panggilan Bapak Embo. Ya Tuhan, berkatilah keluarga yang ditinggalkan, Ibu Nur, anak serta cucu yang ada. Berikan kemampuan untuk mereka boleh menerima akan kuasa Tuhan dalam kehidupan mereka, untuk mereka boleh tetap semangat melanjutkan kehidupan mereka walaupun mereka dalam keadaan duka karena harus kehilangan orang yang mereka kasihi, orang yang mereka sayangi. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang lebih mengasihi mereka ya Tuhan, terlebih Bapak Oscar Tundali ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kehidupan dari keluarga Tundali Komore ya Tuhan, hanya kami serahkan dalam kehidupan tangan-Mu bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami, jemaat kami, Bukit Karang Batu Kota. Biarlah Tuhan Yesus berkati, bahkan berkati seluruh pelayan remaja, UPK remaja, pembina remaja, dalam kami melaksanakan tugas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan dalam kehidupan kami di periode pelayanan ini ya Tuhan, yang kurang lebih tinggal 4 bulan lebih lagi kami bertugas atau melayani di periode pelayanan ini. Biarlah di sisa waktu yang kami boleh lakukan tugas pelayanan kami dengan sebaik mungkin. Berikan kami senantiasa semangat, kekuatan dan kesehatan untuk boleh melayani Engkau ya Tuhan. Bahkan memberkati para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat kami, Penatua Syamas, pendeta, bahkan seluruh UPK yang ada dalam mereka melaksanakan tugas pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah jemaat kami boleh semakin bertumbuh dalam iman percaya kami terhadap Engkau. Jemaat Bukit Karang Batu Kota semakin dewasa dalam rohani, dalam iman, sehingga dalam setiap program pelayanan ya Tuhan boleh senantiasa kami lakukan hanya untuk kehormatan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Berkati juga jemaat kami yang dalam kami berusaha untuk menyelesaikan pembangunan renovasi gedung gereja kami. Berkatilah jemaat kami, bahkan berkatilah para komisi pembangunan, bahkan mereka yang terlibat dalam renovasi gedung gereja kami. Biarlah kami dapat menyelesaikan pembangunan renovasi gedung gereja kami sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami ya Tuhan. Bersyukur bangsa negara kami pada tanggal 17 Agustus nanti akan memperingati HUT kemerdekaan ke-76 tahun. Ya Tuhan, berkatilah bangsa negara kami, berkatilah pemerintah kami ya Tuhan, mulai dari pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai ke daerah-daerah ya Tuhan, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota. Biarlah Engkau berkati mereka, biarlah Engkau kuasai mereka dengan hikmat surgawi dari Engkau ya Tuhan, sehingga dalam mereka melaksanakan tugas tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bangsa kami, dapat mereka lakukan dengan segala baik seturut dengan kehendak Tuhan. Bahkan memberkati usaha
dari bangsa negara kami untuk boleh mengatasi COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkatilah seluruh aparat yang bertugas, baik itu tim medis maupun aparat kepolisian, bahkan semua yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, terlebih hikmat ya Tuhan, sehingga mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik seturut kehendak Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, bangsa dan negara kami akan dipulihkan, bangsa negara kami akan terhindar dari COVID-19 ini, sehingga kami boleh kembali lagi hidup dengan normal, tidak menggunakan masker ya Tuhan, boleh menghirup udara dengan bebas, udara yang merupakan berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tadi Tuhan dalam ibadah kami sudah boleh memberikan persembahan. Kami berdoa buat persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan. Biarlah persembahan itu ya Tuhan dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu, baik itu di jemaat kami maupun dimanapun Tuhan Yesus kehendaki. Sehingga lewat persembahan itu ya Tuhan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa penuhan kami, ucapan syukur kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini akan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari penjahat, karena Engkau punya kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik remaja serta pembina remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita menyanyi Indonesia Negaraku. Kidung Jemaat nomor 336 ayat 1 hingga ayat 4. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Ayat 2 pembina. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Ayat 3 remaja. Makmuran kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Semua. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Kita menerima berkat kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Dipersilakan duduk. Ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Saya serahkan kembali kepada pembawa acara.
Kita bersyukur pada malam hari ini karena ibadah remaja serta pembina remaja boleh terlaksana dan selesai dengan baik. Dan pada saat ini kita akan masuk pada acara yang selanjutnya, yaitu ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Kak Itin. Puji syukur kepada Tuhan karena pada malam hari ini kita sudah disegarkan dengan berita firman Tuhan, dan kami menyampaikan terima kasih kepada Penatua Bapak Audrey Pantas yang sudah menjadi saluran berkat kita pada malam hari ini. Kiranya Tuhan akan memberkati Penatua Bapak Audrey Pantas dan seisi keluarga. Kami juga menyampaikan terima kasih pada Prokantor, saudara-saudari Eca, lalu tugas LCD, Kak Itin, bahkan kostor, pegawai gereja yang sudah menyiapkan tempat ini, yang kita sudah jadikan tempat beribadah pada malam hari ini, dan kepada pembina remaja dan remaja aras jemaat dari kolom 1 sampai dengan kolom 15, kami menyampaikan terima kasih sudah mengikuti ibadah kita pada malam hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing, dari UPK, komisi, dan kolom penyelenggara, bahkan kolom tuan rumah, kolom 6 dan kolom 10 menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Diucapkan terima kasih untuk Ibu Meti Punusing Tangkudung, dan pada saat ini kita akan mendengarkan pengumuman-pengumuman yang akan dibawakan oleh Penatua Bapak Audrey Pantas. Dipersilakan. Shalom. Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena ibadah kita pada malam hari ini dapat terlaksana, dan kami juga atas nama komisi sebelumnya menyampaikan terima kasih buat remaja kolom 6 yang sudah boleh bertugas dalam ibadah pada saat ini, bahkan buat Kak Itin yang sudah boleh menjadi tim multimedia pada malam hari ini, menyiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom, bahkan kepada kostor yang sudah boleh mempersiapkan tempat ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan untuk pengumuman kita pada malam hari ini, yaitu ibadah kita untuk bulan depan, ibadah minggu pertama. Jadi kalau di jadwal ini masih tanggal 1 September, berarti tanggal 4. Tanggal 5 September hari Minggu, yang merupakan ibadah minggu pertama di bulan September. Dan sebagai tuan rumah kolom 15 dan pelaksana ibadah kolom 11. Jadi mohon untuk kolom 15 dan kolom 11 yang akan bertugas dan ibadah kita bulan depan,
kalau tidak salah tanggal 5 September, hari Minggu pertama bulan berjalan, untuk boleh mempersiapkan diri untuk bertugas melayani Tuhan dalam ibadah kita pada bulan depan. Dan selanjutnya kami sampaikan bahwa untuk bulan Agustus ini Remaja Jemaat Bukit Karmel menjadi tuan rumah pelaksanaan ibadah remaja wilayah Manado Barat Daya yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 22 Agustus. Jadi minggu depan tanggal 22 Agustus ada ibadah remaja wilayah MBD. Ibadah dilaksanakan dalam bentuk live streaming. Dan kami juga sampaikan bahwa saat ini untuk pembangunan renovasi gedung gereja sebagaimana yang telah disampaikan sebelum-sebelumnya atau yang terang sudah ketahui bersama bahwa remaja mendapatkan bagian untuk orang tanggulangi yaitu jendela. Dan sampai saat ini dari 4.750.000 yang menjadi anggaran satu jendela, baru terkumpul sekitar 3 juta, kalau nak salah 3.300.000 kalau nak salah hitung. Jadi masih ada sekitar 1.450.000 yang terang harus yang menjadi kekurangan dalam terang menutupi atau mencukupi kebutuhan dana yang menjadi bagian dari tanggung jawab remaja untuk jendela gereja. Jadi mohon jika ada yang memang masih ingin memberikan bantuan, bagi teman-teman yang lalu juga sempat menyampaikan bahwa akan memberikan bantuan atau memberikan sumbangan, kiranya untuk boleh mengisi list sebagaimana yang ada di grup pembina remaja, ataupun boleh menyampaikan kepada kami Komisi Remaja secara langsung apabila memang tidak ada atau tidak termasuk dalam grup. Kami masih sangat mengharapkan bantuan dari seluruh pembina remaja untuk boleh bersama-sama terang tanggulangi bagian yang dipercayakan kepada kita Komisi Remaja, kepada Remaja Jemaat Bukit Karmel untuk terang bantu dalam pembangunan gereja. Karena terang lihat kondisi saat ini mungkin sudah hampir selesai untuk bagian dalamnya, untuk bagian dalam gereja. Namun sebagaimana informasi dari Badan Pekerja Majelis Jemaat ataupun dari Komisi Pembangunan, kita masih memiliki hutang yang harus terang selesaikan, baik itu kepada para tukang atau bas maupun kepada toko bangunan yang terang ambil bahan bangunannya, sehingga dana itu kiranya dapat membantu untuk penyelesaian dari renovasi gedung gereja kita. Dan juga kalau terang lihat, selain dari bagian jendela yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana yang disampaikan dalam warta jemaat, jemaat kita juga atau gereja kita masih juga membutuhkan untuk penyelesaian atau biaya penyelesaian untuk bagian belakang gereja. Jadi masih cukup banyak yang harus terang gereja kita perlukan dana untuk menyelesaikan pembangunan renovasi gedung gereja kita.
Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami atas nama Komisi Remaja menyampaikan terima kasih buat keikutsertaan dalam ibadah, baik yang boleh hadir di gedung gereja maupun buat teman-teman adik-adik remaja yang boleh mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Terima kasih. Demikianlah rangkaian seluruh aktivitas ibadah kita di malam hari ini boleh terselesaikan dengan baik, dan dipersilakan untuk kita bangkit berdiri. Kita akan kembali ke aktivitas kita masing-masing, ke rumah kita ataupun segala apa yang akan kita lakukan. Kita angkat kirim pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan